Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Ragi Roti GKJ Karangasem edisi Kamis 28 April 2022. Kali ini saya akan membawakan tema perjumpaan yang mengubah hidup yang saya ambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Yang demikian firman-Nya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencurahkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, luka adalah bukti pengorbanan, bukti kasih. Seperti halnya seorang anak tukang cuci terharu ketika meraba dan melihat tangan ibunya yang kasar, bahkan juga bekas luka karena kerja keras mencuci. Dia sadar bahwa hanya pengorbanan ibunya itu, dia bisa hidup dan sekolah. Tangan kasar dan bekas luka itu juga kesaksian bagi si anak bahwa hidup ini memang penuh perjuangan dan pengorbanan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, siapa yang memerlukan Tuhan hadir dalam hidupnya? Tentu kita semua. Tetapi kehadiran sering kali lebih mengarahkan kita pada hal-hal yang bersifat fisik atau indrawi. Itu sebabnya kita sering menganggap tokoh tertentu perlu hadir secara nyata dalam hidup kita. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Thomas. Kita hanya dapat mempercayai apa yang kita bisa sentuh, dengar, lihat, dan cium.
dalam nas bacaan kita menemukan Thomas dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang merasa perlu melihat serta mencucukkan jari dan tangannya pada bekas paku di tangan Yesus dan lubang bekas tikaman tombak pada lambung Yesus, seperti yang ditulis dalam ayat yang ke-25. Yesus yang sekalipun pada saat itu tidak hadir secara fisik untuk mendengarkan perkataan Thomas, merespon sikap Thomas ketika ia hadir kembali di tengah-tengah muridnya yang sedang berkumpul di rumah yang sama dalam keadaan pintu terkunci. Saat itu Yesus mengizinkan Thomas untuk menaruh jari di bekas paku dan mencucukkan tangannya ke lambungnya. Perjumpaan para murid dan secara khusus Thomas dengan Yesus saat itu telah membuat mata mereka melihat dan percaya akan kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Yesus telah mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kepada kita, pesan itu disampaikan walau kita tidak melihat kebangkitannya saat itu, namun telah mendengar dan membacanya dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun mendengar firman dan percaya. Melalui karya Roh Kudus menuntun dan membaca hati kita melalui firman untuk percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Karya Roh Kudus dan firman-Nya saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Oleh karena kehadirannya itulah kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang kita temui serta dapat berdiri dengan teguh di atas gelombang kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur terima kasih atas perkenan-Mu dan kasih-Mu kami boleh menerima berkat berupa makanan rohani. Ya Tuhan, demi luka-luka-Mu, pulihkanlah iman kepercayaan kami dan seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.